Iya, jadi kalau kita ngebangun NFT itu kan nggak sekedar upload dan minting doang ya. Ya. Itu nggak sekedar upload, minting, punya duit buat gas fee, kayak gitu. Oke. Ini follow up-nya nih. Mungkin nggak menurut kamu itu orang bisa trading for living? Kalau aku 15 juta gaji, terus aku beli HP boba 10 juta. 5 juta, itu nabung gimana gitu kan. Kita saham juga sesuatu equity yang punya beta. Jadi kalau di regresi itu dia punya beta, punya resiko. Kasus sampai saat ini aku nggak tahu ya, yang memang dia itu di bawah BPPT atau OJK, tapi dia itu bodong. Kalau misalkan kita itu sebagai manusia gitu, pacaran bertahun-tahun, dan kita tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu termasuk investasi bodong nggak? Oke, hola guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video yang ada di channel aku, khususnya di segmen mahasiswa berprestasi ini. Karena ini segmen yang aku seru banget guys, karena aku bakalan ketemu orang-orang hebat. Kemarin kita udah bahas berbagai hal nih, mulai dari Mawapres, mulai dari freelance, mulai dari bisnis dan sebagainya, itu ada semuanya di sana gitu. Dan kita sekarang kembali dengan ilmu-ilmu yang seger lagi, yang lagi digarungi oleh anak muda, yaitu investasi. Sekarang tuh rame banget di mana-mana gitu, dan aku langsung datengin ahlinya nih gitu. Aku sering banget lihat dia itu di Instagram sharing-sharing tentang how to invest, gimana pemuda itu bisa investasi dan sebagainya gitu-gitu. Nah, kita langsung sambut aja nih, ada Lala. Welcome Lala. Halo. Thank you banget Lala buat waktunya di tengah kesibukan kamu. Gila, bisa nyempetin, keren. Santai. Gimana sekarang kuliahnya lah? Gimana? Alhamdulillah lancar kak. Everything baik lah. Kakak gimana? Baik juga, sama kuliahnya baik, kabarnya baik. Kamu gimana, kabarnya baik juga? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. Kalau ngelihat kamu itu kelihatannya kamu ceria banget gitu, kayak positive vibes banget ya orangnya. Makasih kak. Ngomong-ngomong lah, sekarang kamu itu kuliah di IPB kan ya? Betul. Tanya matematika. Ini asli keren banget sih guys. Karena matematika tuh salah satu pelajaran yang aku kurang suka dari dulu. Oh iya. Kenapa tuh? Aku gak suka hitung-hitungan. Jadi kayak aku tuh mikirnya gini lah, hitung-hitungan itu bagi aku hanya untuk pengurangan, pertambahan, pembagian, sama apalagi satu lagi. Pokoknya pengurangan, tambah-tambahan, bagi-bagian gitulah, bagi aku gitu. Yang itu menurut aku kayak udah ngapain lu harus belajar matematika, pakai kalkulator aja. Aku mikirnya gitu. Karena ya gitu ya, aku tahu nih teman-teman yang matematika ilmunya pasti banyak banget. Cuman aku mikir kayak ya ngapain gitu loh, aku harus matematika belajar lagi, toh yang kepake di kehidupan aku tuh cuma 3 itu gitu. Kalau kamu nih sebagai anak matematika gimana? Emang kepakainya cuma 3 itu doang ya? Tidak lain dan tidak bukan. Sebenarnya semakin jadi semester 1-2 tuh aku emang banyak hitung kak, emang bener-bener wajib pakai kalkulator soalnya, karena kita kan nggak pakai 3 angka penting, bahkan 5-6 angka penting di belakang gitu, jadinya harus pakai kalkulator. Tapi semakin tinggi tuh kita tidak pernah ngelihat angka, jadi kita ngelihat fungsi, kita ngelihat X, Y, dan Z diputar sejauh 2pi, dilatasi, dan lain-lain. Integral lipat 3, dikalkulus 3, tapi itu udah semester 3 yang lalu sih. Sekarang lebih ke pemodelannya. Tapi gila sih. Aku ngedengerin kamu aja X, Y, dan sebagainya udah pusing. Pelajarinya sampai waktu dulu UN lah, itu nilai aku tuh bener-bener kecil banget, dan itu nilainya 2. Wow. Dari 2 dari 4. Kalau dulu aku masih kebagian UN kan. UN gak sih angkatan kamu? Oh masih ada. Aku alhamdulillah dari SD sampai SMA 9 sih. Tuh kan. 9 itu buat matematika gue 2/4 gila. Iya. Itu sampai terbesar itu prestasi aku sih waktu SMA, terbesar ke-10 dari bawah gitu. Congratulations BTW ya. Gak apa-apa, bahasa Inggris lu pasti sempurna dari SD. Gak ada yang sempurna lah, yang sempurna lah Tuhan, asli. Dan Chelsea ya.
Itu sangat jelas, itu sempurna banget di mata aku. Nggak ada kekurangan. Tapi anyway nih, ya kita di sini kan nggak bakal ngomongin matematika nih. Kalau ngomongin matematika, ya aku yang bingung, nanyanya mau apa. Oke, siap. Ya aku, Kak Fauzi, X tambah Y tambah ini apa hasilnya? Apa gue mendingan off langsung. Nah, hal lain lah. Apa tuh? Investasi ini gitu. Aku sering lihat kamu itu sharing tuh di mana-mana tentang investasi, khususnya di Instagram. Kamu lah ngeedukasi orang. Nah, aku pengen banget kamu ngeedukasi aku dan followers aku di sini gitu. Nah, itu bakalan seru banget gitu. Nah, tapi kalau investasi yang perlu kita ketahui di awal itu gini dulu lah. Kayak titik temunya kamu memulai investasi itu and how you start itu gimana? Oke, how I start ya. Jadi sebenarnya tuh kalau orang-orang bilang lingkungan bisa mempengaruhi seseorang buat do something, kalau orang deket sama orang jual parfum bakal wangi parfum juga, orang di dekat bak sampah akan bau bak sampah juga. Itu relate sih sama kehidupan aku karena keluarga aku juga trader, Pak D, Om, orang tua itu trader semua. Jadi emang percakapan dan percakapan di malam hari, pas aku duduk sama bokap juga ngomongnya mengenai trading gitu, future di kripto, ada salah satu future di kripto tuh namanya future market gitu. Jadi dari dulu banget aku tuh udah kayak denger kayak candle kayak gitu ya. Candle tuh kayak pricing tapi yang di yang diilustrasikan terhadap di candle gitu lah. Harga pembukaan dan closing gitu loh. Jadi dia kayak ngebentuk candle gitu. Jadi candle dan candle bertemu, candle lain bertemu, jadilah sebuah chart. Nah, itu namanya ilmu charting. Sebenarnya udah dari dulu Kak, aku udah denger dari SD mungkin ya kayak charting gitu-gitu. Tapi emang aku deny orangnya, aku nggak tahu dan aku nganggap itu kayak apa jangan-jangan mereka judi ya, gitu. Kayak skeptis gitu loh Kak. Ya orang-orang yang dulu anggap investasi dan saham adalah judi, ya mungkin aku one off dari itu gitu. Tapi setelah SMA, karena aku dulu kan rada rese ya, aku dulu kerja gitu ya, aku dulu suka dagang, suka nyari duit, emang sampai sekarang pun kayaknya suka nyari duit, tapi income dan outcome aku tuh kok deres banget ya. Aku ada penghasilan, tapi aku juga ada pengeluaran yang deres gitu, jadi gak ada saving gitu. Terus aku waktu itu deket sama cowok, dan dia tuh bener-bener pengen ngerubah aku, dia pengen ngerubah finansial aku. Terus bener-bener nih aku disuruh investasi. Nah, aku di situ tuh bener-bener saking dia pengen berubahnya, kayak kita sampai ngobrol di jam 2 malam gitu lewat telepon. Selama beberapa hari pokoknya ikut kelas YouLife Academy. Itu kalau kalian mau belajar boleh banget nih sama guru aku pertama kali di dunia saham itu di kelasnya YouLife Academy di Surabaya. Terus itu ada bukletnya gitu kayak dunia saham adalah hutan belantara. Kalian harus punya mentor untuk masuknya. Ya sebenarnya benar sih kata-kata itu. Terus semenjak saat itulah aku kenal namanya reksadana. Dikenalin lah aku namanya reksadana di Bukalapak waktu itu. Terus lama-lama aku kan ingin improve ya. Aku akhirnya dari reksadana tuh kok aku ngerasa kayak kok ini nggak bisa jual cepet ya, kayak maksudnya I want to make money for a short time, karena kebutuhan anak muda lah ya, kita butuh yang namanya validasi di Instastory gitu. Enggak kita butuh kita butuh ya ke mall gitu lah sometimes buat nikmati masa muda. Dulu aku mikirnya gitu, tapi ya itu dulu masa-masa jahiliyah lah ya, let's say. Terus akhirnya aku pengen sesuatu yang diputar cepat gitu duitnya. Kalau reksadana kan ini for invest, tapi aku pengen for trading gitu. Jadi nanti bakal ketemu trading kenapa ngasilin duitnya lebih cepat daripada di hold for 10 years later gitu. Itu menurut aku kurang sabaran. Jadinya dari situlah ya mungkin ya aku kenal investasi dan trading kayak gitu Kak. Ini sebenarnya menarik banget sih, karena lingkungan kamu juga adalah orang-orang yang udah melakukan hal tersebut gitu ya. Dan sebenarnya orang yang beruntung lah, di samping orang-orang itu kan nyari bahan untuk diskusi, nyari teman untuk ngobrol, jadiin mentor, itu mungkin bingung juga ya gitu. Nah tapi kalau kamu udah ada di lingkungan itu, sebenarnya kamu
bingung juga atau misalkan kayak ya udah deh gue nanti kalau apa-apa tinggal tanya aja ke keluarga gue gitu? Iya, dulu aku nggak ngerti tapi sekarang aku malah yang ngajarin. Wes, gila. Oke. Berarti ilmunya udah lebih dari orang yang udah dulu belajar. Karena ada funding buat ikut kelas A, B, C gitu dan disupport alhamdulillahnya. Jadi kalau ada seminar saham tuh ayah aku tuh nomor 1 yang ngebiayain aku. Jadi dulu pernah di Tebet tuh di sini sama Bunda, namanya Bunda Puput, itu guru aku scouting, itu langsung dikasih gitu. Pokoknya tentang beginian tuh langsung dak gitu. Ikut kelas ini dikasih. Terus ke Jogja waktu itu Pak Bekti Sutikna konferensi bikin kelas kayak trading bareng gitu loh. Itu dikasih juga. Padahal tuh nominalnya menurut aku juga nggak kecil sih. Jadinya kayak aku mendapatkan support itu sih Kak dari orang tua. Jadi itu bener-bener ngebantu aku gitu buat dapetin banyak ilmu dari superstar di saham. Oke. Ini menarik banget sih. Dan kalau akhir-akhir ini kan aku lihat kamu itu di Instastory itu kan sering banget nge-storyin kayak kamu lagi di suatu kantor dan kamu tuh ngeliatin chart, ngeliatin harga-harga stok gitu, ngeliatin bid-nya juga, ngeliatin open and close market gitu dan sebagainya gitu. Itu emang sekarang kamu lagi kerja di perusahaan kayak gitu atau gimana sih? Boleh ceritain nggak? Ya, jadi kalau for now aku lagi magang di Mark Plus jadi kayak marketing consulting, tapi di sana dia kan punya produk namanya Madesign ya. Dia punya kayak majalah gitu kan. Dan salah satu CEO-nya CEO-nya satu dan dia minta tolong aku buat bantu NFT-in gitu. Jadi aku involve the project gitu dan bakal di-launching di Jakarta Marketing Week Selasa besok sampai Sabtu. Jadi jangan lupa datang di Kota Casablanca ya teman-teman. Hebat banget Lala. Congrats banget asli. Udah project NFT guys gitu. Boleh gak sih kayak spill dikit gitu projectnya itu tentang apa? Iya, jadi kalau kita ngebangun NFT itu kan nggak sekedar upload dan minting doang ya. Itu nggak sekedar upload, minting, punya duit buat gas fee langsung upload, nggak sekedar sesimpel itu. Jadi kita harus kita harus mikirin gimana cara bangun community-nya, terus gimana cara elaborate sama komunitas-komunitas yang udah kuat di NFT. Jadi itu sih tantangan terbesar aku sebenarnya. Terus kan karena ini marketing ya, karena ini perusahaan marketing, jadi gimana sih caranya buat bridging aja sih dari NFT dari digital ke omni sih lebih tepatnya, ke digital ke sesuatu yang hybrid gitu loh, offline dan online. Di satu ini tuh sih yang bikin aku kayak ini nih tantangan buat aku dan aku nggak mau gagal gitu. Kalau gagal kan malu ya, Bo. Udah di launchingin gitu terus nggak ada yang bidding. Nah, itu tantangan terbesar aku. Once kalau nanti NFT aku nggak ada yang bidding gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya banyak pihak yang akan membantu gitu dalam proses ini. Jadi aku nggak hebat karena banyak orang-orang yang lebih hebat di sana yang ngebantu Lala buat build up this NFT. Gitu. Salah satunya CEO dari Marketeers, anak perusahaan dari Markus juga jadi satu tim sama Lala gitu. Oke. Ini kenalannya udah hebat banget ya guys ya. Jadi kalau misalkan lingkungan itu benar mendefinisikan kitanya lah. Semakin kita lingkungannya itu keren-keren ya, itu kitanya bakal ke bawah juga. Kayak kalau bahasa orang tua dulu tuh ke bawah wanginya gitu. Amin. Ya, jadi kalau misalkan kayak kita tuh kayak pakai parfum, kalau misalkan parfumnya yang wangi, kita bakal ke bawah wangi juga. Tapi kalau parfumnya yang jamet, ya kita bakal ke bawah jamet juga gitu kan. Nah tapi lah sebelum jauh. Tadi kamu sempat nyebut di awal tuh kayak investasi dan juga trading gitu. Bener. Tahu dulu perbedaannya itu dua hal tersebut apa? Oke, dari investasi dan trading ya. Cool. Kalau kita tanya apa sih perbedaan investasi dan trading, pastinya banyak perbedaan ya di antara itu. Tapi intinya satu guys, yang sama, yaitu menuju kekayaan, menuju cuan gitu. Intinya itu seperti itu, cuman bedanya di time frame-nya aja sih. Kalau trading tuh mungkin lebih short time ya, kayak
ada daily trader, itu kayak harian, jual beli sore jual pagi. Terus ada scalping, jadi kayak aku sekarang mainnya scalping kan, jadi beli mungkin cuman 5 detikan dapat 3 tik langsung ambil jeder, dapat 3% doang. Itu udah bener-bener, tapi kayak konsisten gitu. Jadi gini, jadi kalau trading itu kita mainin ke banyak saham. Jadi segala sesuatu yang bisa ditradingin kan ekuitas ya, kayak ekuitas, terus forex, binomo dulu ya pas legal. Terus pokoknya sesuatu hal yang bisa growth lah, yang bisa naikin, ya bisa turun naik gitu loh, berupa ya kayak saham gitu. Terus nah kalau bedanya scalping, bedanya trading dan investing menurut aku sih di sudut ini sih. Kalau di investing kita bisa fokus paling cuma 2-3 perusahaan gitu. 2-3 emiten, let's say 2-3 produk lah kalau di reksadana. Tapi kalau menurut aku scalping itu kita nggak bisa cuma 1-2, mungkin main satu hari itu bisa 10, bisa 20 emiten yang kita mainin. Tapi per emiten tuh kita nyumbang 2%, 3% lumayan ya, Bo. Kalau 3% kali 10, ya 30 per hari tuh sugih bandar. Nah tapi nggak semudah itu, nggak semudah itu buat dapetin 3% secara konsisten. Nah itu butuh ilmu lagi gitu. Terus ada weekly trading juga, weekly trader juga ada. Terus ada monthly, ada. Tapi menurut Warren Buffett, investing itu tentang gimana kamu nge-keep aset selama-lamanya. Jadi ada beberapa standar, mungkin lebih dari 10 tahun kita bisa bilang itu investing. Jadi prinsip investing dan trading tuh beda. Kalau investing lebih ke nabung, biasanya pakai prinsip BCA gitu, dollar cost averaging. Tapi kalau trading itu lebih kayak menambah kekayaan aja sih, kayak jual beli biasa gitu. Kayak gitu. Oke. Ini menarik banget sih. Tapi kalau misalkan ada statement yang bilang kayak gini lah. Kalau misalkan trading itu kita fokusnya ke harga, bukan fokus ke perusahaannya itu enggak bodo amat lah istilahnya, enggak bodo amat banget ya, tapi kita enggak terlalu fokus ke fundamentalnya. Cuman kalau investasi katanya itu kita enggak fokus ke harga, tapi fokus ke fundamental perusahaannya itu. Makanya kalau kamu mention tadi itu kan kayak kalau investasi itu ya paling kita cuma keep 2, 3, 4 gitu, istilahnya jauh lebih dengan trading. Itu menurut kamu gimana pandangan kamu tentang statement itu? Ya, itu relate sih. Apa yang aku tadi bilang, kayak kita investasi nggak bisa banyak, Bo, karena perusahaan yang berkinerja baik, yang punya white mood, yang punya kompetitor yang bisa kita nilai dengan dengan ideal lah ya. Terus kita bisa forecast kalau dia bakal punya salah satu bagger untuk kekayaan kita. Itu kan susah kali ya, Bo, ya, kita nentuinnya siapa. Jadi untuk screeningnya juga bakal lebih susah daripada trading. Kalau trading kan lebih ke technicalnya ya, technical. Jadi kalau investing lebih ke nilai perusahaannya sih, kayak gross margin, ROA, CFO gitu, terus CEC, capital efficient of companies, terus nilai buku dan lain-lain. Oke. Sales growth gitu. Jadi banyak banget hal yang harus kayak diteliti dulu lah intinya, dianalisa dulu sebelum investing, karena kita nabung kan ceritanya, kita nggak mau dong kekayaan kita malah makin surut. Buat apa kerja keras buat nurunin ekuitas gitu, nurunin aset gitu. Jadi untuk memilih itu yang susah, kayak gitu sih, Kak. Oke. Dan kamu sempat mention tadi waktu sebelum itu tuh, kalau misalkan kita di trading, misalkan kamu sifatnya scalping, ya udah dapat 2% per hari, oke, 3% per hari, oke, misalkan terus digabungin tuh sama emiten-emiten yang lain, itu kan jadi gede. Nah, cuman kan pertanyaannya gini lah, apakah trading itu bisa dilakukan ketika kita punya modal kecil? Let's say kayak gini ya, kita misalkan cuman punya 1 juta deh gitu, 1 juta, dapat 3%, 3%-nya 1 juta itu kan 30.000. 30.000-an. Itu kan kecil banget ya. Maksudnya kayak beda mungkin 3%-nya dengan yang kamu deskripsikan. Mungkin ketika kamu naruh di sana 50 juta bakalan beda dengan naruh 1 juta atau 100.000 gitu. Nah, pertanyaan aku,
modal yang pas untuk trading itu minimal berapa kita punyanya? Atau kayak ya udah seberapapun kamu punya atau gimana? Sebenarnya prinsip trading itu jauh dari kata itu sih. Menurut aku manajemen resiko tuh yang pertama ya, yang harus dilihat dari seseorang sebelum menentukan dia trading atau investing. Karena once lu 1 juta, mending kerja keras gak sih buat ningkatin income dulu. Kayak ya biar kerasa gitu loh. Contoh tadi kamu bilang 50 juta baru kerasa, ya udah how to make 50 juta dulu, 50 million dulu gitu. Jadi menurut aku trading kalau untuk belajar mungkin ya, kalau untuk belajar 1 juta 2 juta tuh nggak apa-apa sih, 100.000 aja sih size-nya dikecilin aja. Kalau 100.000 kan paling saham-saham ecek-ecek ya, third lineran gitu lah ya, kayak gitu-gitu. Tapi enggak, kan juga kalau di cryptocurrency kayak kemarin aku masuk Luna 1 juta jadi 7 juta 4 jam, kayak maksudnya kayak beggar is everywhere gitu if you guys know the knowledge. Kayak momentum juga. Jadi sebenarnya kalau ngomongin wah aku cuma punya modal 1 juta, kenapa nggak ditabung aja dulu di saham atau diinvestingin dulu di perusahaan yang lu trust daripada lu tradingin yang itu resikonya lebih besar. Kan itu perusahaannya kita nggak nilai dulu nih ya Kak, perusahaannya kita nggak nilai dulu, kita masih belum kenal apa itu punya kita, apa itu ekuitas ini, apa itu ekuitas itu, kita kan nggak kenal dulu ya. Daripada itu gimana cara you make salary yang ideal dulu lah menurut aku untuk trading. Tapi untuk belajar sih size-nya yang kecil-kecil dulu aja, kayak gitu. Oke. Ini follow up-nya nih. Mungkin nggak menurut kamu itu orang bisa trading for living? Trading for living is a bullshit. Oke, why? Oke, mungkin ada 1% populasi ya, 1% populasi orang yang emang jago nebak harga, tapi nggak semua orang seberuntung itu sih Kak. Oke. Nggak semua orang seberuntung itu. Kita saham juga sesuatu equity yang punya beta. Jadi kalau di regresi itu dia punya beta, punya resiko, dan resikonya tuh bisa melebihi dari resiko yang kita idealkan gitu loh, yang diminimalkan gitu. Okay. Jadi daripada kalian setiap hari cemas terhadap apa yang kalian tradingin gitu ya, lebih baik sih kayak menurut aku kalau itu duit panas mending diinvestingin atau di sesuatu aset yang lebih aman gitu. Once kalian cuma dapat 0% daripada minus gitu kan. Tapi kalau trading for living untuk beberapa orang ada yang beruntung banget punya ilmu yang legit, ya enggak? Yang punya ilmu yang bagus itu aku masih make sense. Tapi makanya aku bilang itu bullshit, karena aku pun juga trading dan loss gitu, dan pernah loss gitu. Jadi trading for living gimana kalau pas kita psikologinya lagi hancur dan market lagi ngedam, kan kasihan kita gitu. Kayak kasihan psikologinya kita, jiwanya kita gitu. Kayak gitu sih. Lebih kestabilan mental dan psikologi kita juga harus punya side job yang mungkin lebih lebih safety lah ya. Oke. Tadi trading for living it's a bullshit. Kalau misalkan investing for living dan kita ngandelin dividen tiap tahun, itu bisa nggak? Kalau ini aku setuju nih. Jadi beberapa guru aku juga sekarang udah bahasanya financial freedom ya, itu dari saham aja ya. Tapi untuk menciptakan duit segitu gedenya untuk gimana dividen bisa mencukupi 1 tahun you living in Indonesia itu bagaimana ya, nggak realistis juga, nggak mungkin dari trading dari modal 1 juta 2 juta. Kita harus realistis, kita harus bener-bener nyari side job atau freelance lah ya buat making the money first gitu sih. Karena sistem compounding itu is real, adalah nyata di matematika, juga terpampang nyata di sebuah bab namanya matematika pasar modal. Jadi jangan kalau namanya compounding 1 miliar 1%-nya aja udah 10%-nya lah udah 100 juta biaya hidup di Jogja 1 tahun menurut aku udah cukup sih. Dan 1 juta kalau 10% itu cuman 100.000 gitu. Jadi how to make 1 miliar dulu gitu sih.
Oke. Ini makin menarik nih bahasannya. Tapi kan itulah ya, nggak semua orang itu tuh dia itu bisa menciptakan active income-nya dulu gitu kan. Nah, boleh nggak kamu sharing dulu, kayak kamu kan tadi udah jelasin ya, waktu dulu tuh aku sering banget jualan nih gitu. Itu kan salah satu kayak istilahnya active income kamu waktu dulu lah gitu. Sekarang itu kamu lewat apa untuk nyiptain active income itu, dan orang-orang tuh gimana gitu biar mereka bisa nyiptain active income-nya? Ya, jadi karena Lala sekarang juga jadi sebenarnya kerjaan tuh apalagi sekarang digital ya, itu sangat mudah didapatkan. Aku nggak tahu sih sangat mudah atau enggak, itu perspektif orang pastinya beda-beda. Cuman kalau kalian punya spesialis tertentu, aku jamin kalian pasti dapat kerjaan lewat internet. Aku jamin. Kalau kalian udah punya spesialis ya, kayak contoh Kak Zamzami punya diplomasi yang keren nih, jadinya dia punya DEF gitu-gitu. Terus apa ya, intinya active income itu coba deh cari di internet apa sih yang kalian suka gitu. Contoh kalian suka main game nih, suka main ML, how to make content about ML, maksudnya Mobile Legend ya, Mobile Legend di mana gitu, kayak Reza Arab, Sufyan, terus Just No Limit. Itu kan kayak kita ngelihatnya itu sesuatu yang bullshit ya, kayak wah cuma main game doang nih bisa make money. Tapi menurut aku sebenarnya sesuatu hal yang simple itu malah sesuatu yang hal yang disukai masyarakat. Nah kalau Lala, versi Lala kan karena aku suka ngajar ya Kak ya, aku suka ngajar, jadi karena kebetulan kemarin juga jadi asisten dosen di pengantar teori peluang, jadinya anak-anak dosen tuh pada chat ke Lala, ajarin dong anak aku gini buat kalkulus. Jadinya banyak nih anak-anak dosen yang aku ajarin kalkulus gitu Kak, private, dan itu di Zoom kok. Jadinya kayak itu bener-bener nambahin income aku. Terus aku juga ada freelance karena aku suka nulis, jadi aku nulis artikel, dan itu rada gede sih di situ. Terus ya kayak gitulah. Terus bantuin orang-orang kayak nulis, kayak dia bingung nih skripsinya topik apa, ya aku bantuin kayak how to make some interesting topic gitu. Karena aku jujur juga untuk penulisan kayak gitu juga suka. Jadi emang mungkin dibilang spesialis juga enggak, cuman setidaknya decent lah, setidaknya bisa membantu orang gitu dengan itu. Jadi itu bisa nambah income dan lain-lain, jualan masker. Dan juga aku ada bisnis di Nganjuk, tepatnya itu bisnis tote bag gitu, dan income-nya itu udah monthly income-nya tuh udah alhamdulillah udah nyampe 2 digit ya, alhamdulillah. Padahal itu aku ngontrolnya dari Jakarta loh, dari sini loh, dari kos sini loh. Kayak itu tuh kayak kita satu keluarga besar, yang punya itu keluarga Lala sama tante, dan itu kita kayak kolaborasi gitu loh. Kita bikin produksi tote bag, dan aku jadi yang ngandelin marketplace-nya gitu. Jadinya itu juga nambah income lagi gitu. Jadi banyak banget cara untuk nambahin income gitu Kak. Kalian juga trading pun juga itu bakal nambah income kan? Bener. Trading juga bakal nambah income kayak gitu. Banyak. Oke. Ya sebenarnya teman-teman yang tadi itu bisa diaplikasiin ya. Karena kalau misalkan di internet tuh sekarang tuh enak banget gitu lah ya. Kalau kita itu aku yakin ada. Mungkin teman-teman itu mikirnya kalau kita pengen side job part time itu misalkan harus yang jadi barista misalkan. Aku pernah tuh dulu kan kayak jadi waiters kayak gitu-gitu tuh waktu semester 1 tuh. Waiters, terus keren. Biasa aja. Yang paling keren tuh ini kerjaan pertama aku ketika di Jogja. Apa tuh? Cuci piring. Serius. Jadi gimana? Kenapa? Soalnya aku juga waktu itu daftar jadi barista chat time. Itu keren. Gue cuci piring di Burjo. Jadi Jogja, Burjo, you know lah. Oh, apa itu Kak? Burjo tuh kayak warteg. Oh. Kayak wartegnya gitu kalau di kita di Sunda gitu lah, itu kayak wartegnya gitu. Nah, tempat makan. Nah, waktu itu tuh sebenarnya aku iseng jadi gini, aku suka makan di tempat itu, ngeliat ke si abangnya tuh.
bang kayak itu kayaknya lu sendiri gak ada yang ngebantuin, mau gue bantuin nggak cuci piring gitu kan. Gue gak bisa bayar katanya gitu. Gak apa-apa, bayarnya sama makan gratis aja. Nah kan namanya manusia gitu ya, biar aku setiap kesini tuh wah kalau keluar 7.000 10.000 setiap hari tiga kali gitu kan, itu kan lumayan juga ya, lumayan tuh 30.000 lah let's say per hari. Berarti kalau misalkan 1 bulan itu bisa 900.000, hampir sejuta tuh gitu. Nah akhirnya kan kayak oh ya udah dia bisa bantuin, tapi aku jamnya cuma bisa segini. Ya udah aku bantuin tuh. Tapi one day yang aku malu tuh pas ketemu temen. Jadi ketemu temen cewek lagi lah. That's why kenapa aku tuh jomblo tuh dulu, karena itu orang ya anjing ngapain gue gak mau pacaran sama tukang cuci piring gitu kan, gila gitu. Tapi bener guys, kayak yang aku maksud dari tadi lah, bukan cuci piringnya kalian harus lakuin ya, bukan. Itu terserah lah, tapi itu aku waktu itu bukan untuk cari uangnya, tapi pengen cari makan doang. Tapi yang paling penting adalah di zaman internet ini tuh kita bisa melakukan banyak hal. Mungkin kalau teman-teman tadi mikir kita part time tuh harus jadi barista, harus jadi waiters, padahal enggak gitu. You just sit down on the laptop gitu and you make money, it's possible gitu kan. Itu possible. Apalagi ada beberapa website yang kayak kamu suka rajin nulis segala kalau lagi kuliah. Orang yang nah, tulisan kamu tuh bisa dijual tuh, ada website yang kayak gitu. Itu guys asli. Atau kalau misalkan kayak aku suka bahasa tuh gitu. Terus aku jadi translator di institusinya di Amerika tuh gitu. Dan itu kan kita per jamnya tuh bayar 1-5 dolar tuh gitu per jamnya tuh. Jadi istilahnya kan kalian rajin untuk translatein berbagai dokumen dan sebagainya, itu udah lumayan banget dibandingkan kalian misalkan kayak let's say untuk kerja 1 bulan dan gajinya misalkan UMR. Tapi kalau misalkan kalian ini menekuni yang ini dan tapi benar-benar ya maksudnya tuh kayak 24 hours kalian nggak ngapa-ngapain terus kalian ini doang, itu udah gede banget dan banyak banget guys gitu untuk aktif income itu. Tapi kalau kita udah bisa nimbulin aktif income nih lah, aku kan sempat juga tadi ngebahas tentang saving, investing kayak gitu-gitu. Boleh gak sih share kayak how you manage your money? Boleh banget. Coba. Ini seru karena aku tuh dulu bener-bener boros ya kak. Aku tadi kan udah cerita kalau SMA tuh aku udah mulai nyari duit, tapi income sama outcome tuh besaran outcome, besar pasak daripada tiang gitu. Kok bisa gitu? Padahal tuh aku tuh cuman naik motor ke sekolah, terus bensin paling 20.000 3 hari. Yang bikin mahal itu adalah nongkrong sama temen ternyata. Bener. Jadi yang pertama itu kalian harus tahu pengeluaran terbesar duit kalian per bulan tuh apa sih, Hil? Ternyata nongkrong sama temen. Jadi sekarang kalau aku kan udah tahu nih nongkrong sama temen adalah hal yang sangat-sangat impulsif. Jadi aku kurangin dan aku budgeting. Nih aku ada jurnal. Jadi aku kayak per bulan itu nulis ini kayak income aku berapa, bulan kemarin aku bisa saving berapa, aku masukin ke reksadana yang menurut aku itu yang biar tetap aja gitu. Terus beberapa aset aku taruh di trading karena aku daily trader kan sekarang. Terus selain itu ya udah aku kerja lagi gitu. Jadi trading aku tuh bukan kadang-kadang scalping, itu tuh pas seneng-seneng aja pas aku lagi ada waktu. Kalau nggak ada waktu dan banyak kerjaan, aku biasanya nyimpen. Jadinya kayak lebih weekly trader sih. Jadi seminggu naik 5%, 6%, atau bahkan turun 2%, atau BEP gitu ya. Itu udah aku terima aja. Toh aku juga, itu juga buat kayak part time side job aku lah di trading itu. Tapi kalau aku for investing, aku milih saham, dipilih sekuritas. Kalau buat trading aku di Mirai Aset karena fee-nya lebih kecil. Terus buat investing lagi aku di reksadana di Bibit kayak gitu. Jadi buat money management aku kayak gitu. Yang pertama tentuin pasak kalian tuh apa sih, kayak sesuatu hal yang besar yang dikeluarin per bulan tuh apa. Terus kalian coba kurangi deh, karena beberapa orang itu bener-bener kayak marahin aku gitu loh, gara-gara you tuh masih muda gitu, you kalau udah boros sekarang, tua you nanti nangis loh gitu. Kayak you harus siapin dana, dan itu jangan dilihat sebelah mata aja, nabung is a must gitu. Soalnya kan dia sering ngeliat aku nyetar bak terus krisis gitu, marahin aku dong, padahal aku udah budgeting itu mas, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa sih kalau sesuai budget kamu gitu, tapi
tapi itu makan enak tuh sesuatu hal yang menurut aku masih bisa ditunda gitu, kata dia gitu. Jadi ya sekarang aku hilang sih ya, sekarang aku udah minimalin lah buat makan enak dulu, udah sekarang kita manajemennya kayak gitu. Jadi bikin jurnal, expand apa ya namanya, langsung aja dipost-postin ke apa, ke mau ke bagian tradingin atau mau investingin gitu, langsung di awal-awal bulan tuh biasanya cair kan itu dari apa gitu. Mungkin kalau pas kerja di office ya mungkin pas tanggal 28 gitu ya, atau sesuai regulasi company lah ya, kayak gitu langsung dibacetin aja. Dan jangan boros, kita masih muda, umur kita masih panjang, dan masa depan kita nggak ada yang tahu. Itu kuncinya, masa depan kita nggak ada yang tahu, kita nggak tahu resiko di depan sebesar apa, sungai di depan sederas apa. Jadi keep on safety seat aja dengan cara mengambil. Oke. Kalau kamu lah, itu kan ketika belanja atau beli gitu kan pasti ada hal yang esensial, ada yang non esensial gitu kan. Nah kalau misalkan yang esensial itu rata-rata kan orang-orang ya udah oke, gue bakal beli aja gitu. Misalkan contohnya gini lah, kamu sekarang lagi butuh handphone, misalkan karena gak punya handphone, itu kan esensial tuh untuk belajar, untuk kontakan sama orang dan sebagainya. Tapi kalau yang non esensial itu kan misalkan kayak cewek itu biasanya kan beli baju tuh, tas, sepatu kayak gitu, fashionable banget lah gitu. Nah kamu ketika beli hal-hal yang non esensial itu ada hitungan takaran persennya gak? Misalkan kayak gini, oke, misalkan Lala pengen beli tas baru. Nah, tas barunya tuh seharga 500.000. Nah, Lala itu bisa misalkan ngebudgeting, gue bisa beli tas yang ini asalkan misalkan gue punya 10 kali lipatnya dulu gitu. Benar. 5 juta dulu baru boleh deh 500.000 gitu. Kamu gitu gak orangnya? Jadi tapi aku nggak 10 kali sih. Aku nggak 5 kali nggak gitu. Tapi aku nggak tersiksa nggak kalau aku ngeluarin itu. Aku kayak gitu sih prinsipnya. Kalau aku ngepasin tuh something that hurting myself gitu. Jadi kalau aku income aku let's say 15 juta, aku ngeluarin 2 juta itu santai kan, kayak nggak kepikiran kan. 8 juta per bulan tuh menurut aku udah banyak buat makan di Jakarta ya, buat kehidupan mandiri. Tapi kalau aku 15 juta gaji terus aku beli HP boba 10 juta, 5 juta, itu nabung gimana gitu kan. Jadi aku mikirnya kayak gitu sih. Terus kalau aku beli makeup, beli baju itu apa ya? Aku ngeliat dulu sih dia utility-nya, kayak dia bakal ngebantu aku nggak gitu. Dia bakal, apakah dia cuman sekedar untuk senang-senang? Karena jujur aku pernah dulu Kak, ini tamparan aku juga sih. Aku kan satu meja gitu sama orang tinggi gitu. Dia tuh, aku tuh ngeluarin HP kan. HP aku kan ini ya 8 ya, seri 8. Dia tuh ngeluarin HP-nya iPhone 7 dan itu udah retak semua. Terus aku langsung masukin lagi HP aku. Aku gak berani. Aku ngeliat dia tuh kayak, padahal tuh ya, foto dia tuh kayak itu adalah tujuan hidup aku ke situ. Tapi dia tuh bener-bener low profile, HP-nya iPhone 7 udah retak, udah busuk gitu. Intinya dia beli 10 biji pun tinggal tarik duit aja tuh gitu. Dia beli iPhone seri yang terbaru pun juga bisa gitu dengan kedipan mata, tapi dia milih untuk tetap di HP yang lama. Jadi aku belajar sih dari dia kayak gitu. Terus aku juga orangnya nggak fashionable dulu ya, jadi aku bedak-bedak tuh semua dibeliin sama mamaku. Jadi ya sampai sekarang pun sih. Jadi kalau ada makeup dan lain sebagainya itu pasti budgeting dari orang tua gitu, bukan aku. Jadi alhamdulillahnya sih kayak gitu. Jadi untuk aku sih uang aku untuk beli buku gitu aja sih yang menurut aku. Terus kelas aku budgetingnya ke hal-hal yang menurut aku bermanfaat. Tapi kalau yang nggak bermanfaat mungkin aku beli apa yang nggak bermanfaat enggak sih. Aku selalu mikir sih buat manfaatnya kalau beli barang ya, jadinya aku nggak nyesal kemudian gitu loh. Paling aku expand-nya ke itu sih, ke Starbucks yang nggak penting ya itu ya. makan sih lebih tepatnya. makan. Iyalah, aku pernah lihat di story kamu tuh yang iPhone 7 itu. Kayak ya aku juga orang yang lihat story kamu pernah di storyin aku, lupa di WA atau IG, tapi kamu pernah nge-storyin kan. Makanya aku kayak cerita kamu gitu tahu.
Dan itu kayak apa? Aku juga tertampar gitu. Oh gila sih gitu kan, kayak kamu tadi dia mau beli 10 juga bisa, bahkan mungkin mau bikin apa konternya juga bisa gitu kan. Bukan konter, apa ya namanya ya, tempat beli HP yang gede itu. Konter itu kecil, apa ya? Ya apa? Outlet. Ya outletnya gitulah. Kalau motor, mobil, dealernya gitulah. HP apa? Gitu lah kalau aku. Apa? Konter itu kecil ya, konter itu kecil. Iya. Gila. Jual beli HP yang gedenya gitulah. Mungkin mau ngambil. Sehari dia bisa make money 1 miliar intinya, dan dia cuma bisa berani iPhone 7 guys. Ayo guys, semangat. Bener, kalian yang cuma sebulan itu masih 500.000 dan pengen ngutang iPhone gitu ya, tolong nggak tahu diri gitu. Tapi ini ngomongin ngutang juga, ini sama kayak hampir sama, relate lah sama investasi. Kamu gimana sih mandang orang yang make pay later tapi dia nggak punya uangnya? Beda cerita kalau gini, dia pakai pay later itu karena dia kepepet tapi dia punya uangnya langsung diganti. Ada kan yang kayak gitu? Aku kayak pernah lihat temen aku yang kayak gitu. Dia emang pakai pay later itu karena transfer dia gagal terus tuh ke e-walletnya, akhirnya kayak udah nih biar cepet nih karena lagi limited dan sebagainya, pakai pay later dulu, paling cuma beda 100.000 langsung dia bayar setelah itu gitu. Cuman beda kalau orang pay later, dia sebenarnya nggak punya uang. Nah itu kamu gimana mandang yang kayak gitu? Sebenarnya itu terjadi. Bukan esensial lah. Kalau yang esensial misalkan kamu KPR, I think it's okay. Yang produktif lah ya, utang produktif dan utang non produktif. Bener. Tapi ini misalkan kayak buat beli handphone lah. iPhone gitu ya. Gitu. Global ya. Buat gaya lifestyle ya. Lifestyle gitu. Itu kamu. Jadi yang pertama apa ya? Itu karena terjadi di sahabat aku sendiri Kak. Dan meminjam duit aku banyak. Jadinya orang lain yang dikorbankan gitu loh. Orang lain yang dikorbankan. Yang ya intinya what I think about that ya, menurut aku apa ya? Kalian tuh berhutang sama masa depan sih kalau pay later tuh ya. Kita kita menguras aset di masa depan kita gitu. Let's say yang harusnya berkembang itu malah dikuras. Jadi kayak rugi double sih. Kita nggak dapat capital, kita nggak dapat kita nggak dapat growth, kita juga nggak dapat kita juga ngurangin gitu growth-nya. Kayak menurut aku ya udah sih, kalau kalian masih belum bisa untuk membeli barang itu, ya udah kenapa nafsunya gede gitu, kayak misalnya please tahan gitu loh, karena kehidupan tuh nggak berputar sama benda itu aja. Dan kalian kalau nggak butuh benda itu kan, karena tadi non produktif ya, karena nggak butuh juga maksudnya kayak buat apa forward gitu loh. Jadi inget aja kalau kalian mau ikut gaya hidup bla bla bla, yang pertama ganti pertemanan kalian, turunin pertemanan kalian. Jadi kenapa aku nggak pernah temenan sama orang-orang yang yang LV, Gucci, Prada, bla bla bla. Sebenarnya banyak banget yang teman-teman aku yang kayak gitu, tapi aku milih circle yang lebih sederhana aja. Kenapa ya? Karena aku takut aja tertular lifestyle-nya mereka gitu. Sekali makan 300.000, sekali makan 400.000. Waduh, mending buat pendidikan anak gue gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadinya ya daripada aku membuang sesuatu hal yang foolish, ya mending aku saving sih. Dan pay later menurut aku big no sih, kecuali kalau produktif, dan kecuali kalau kayak contoh waktu itu ada promo something yang pakai pay later lebih rendah dan kamu bisa payback secepatnya dan itu dapetin promo, why not gitu? Why not, itu pilihan kalian. Tapi kalau nggak punya uang, mohon maaf ya, ini maksudnya belum mencapai itu gitu. Belum mencapai. Iya, maksudnya masih belum, misal ya, belum mencapai itu, tapi kalian mau, ya udah yang pertama, kalau kalian bener-bener sama sosial kalian dijudge, nah lu miskin, nih bodo amat dong gitu. Sekarang gue masih merintis gitu, kalau lu gak mau temenan sama gue, ya udah bye gitu. Banyak kok yang mau temenan sama kalian, inget kayak gitu. Terus yang kedua, aku waktu itu dapet quote dari Psychology of Money, kekayaan tuh sesuatu yang nggak terlihat gitu, sesuatu yang nggak terlihat. Jadi ya apa itu namanya wealth. Jadi beda ya aset dengan sesuatu hal yang ditampilin gitu. Jadi please buat kalian
nggak usah cari validitas orang lain. Kalau kalian kaya, ya udah tujuan kalian untuk kaya, bukan terlihat kaya, itu intinya. Jadi pay later is no sih menurut aku ya Kak. Yap. Oke. Ini menarik banget sih, karena sebenarnya ya bahasa ya pay later tuh bahasa bagusnya ya, bahasa kitanya tuh yang utang atau kredit lah gitu. Bahasa kitanya kan kurang lebih kayak gitu kan, pay later, bayar setelahnya. Setelahnya. Berarti kan bahasa kerennya aja gitu. Nah, sebenarnya kita kan lebih bisa kayak apa? Ambil pendapatan kita atau income kita itu ke hal yang misalkan lebih bagus dari itulah, atau misalkan kayak Lala tadi saving, investasi dan sebagainya gitu. Nah, cuman di sini ada beberapa orang yang bingung lah gitu, kayak gue itu kalau misalkan mulai investasi itu harus gimana gitu. Nah, kira-kira kalau kamu boleh ngasih satu hal yang perlu orang lakukan itu sebelum memulai investasi itu apa? Yang pertama, bayar hutang dulu. Oke. Bayar hutang dulu. Percuma, Bo. Pamer porto miliaran, pamer porto belasan juta tapi utang ke temen nggak dibayar, Bo. Oke. Kayak relate banget ya sis ya, julidnya ya. Ya intinya kayak gitu sih. Jadi yang pertama lunasi hutang, lunasi kewajiban kalian. Apa kayak asuransi atau apa sih biasanya orang-orang tuh? Asuransi cicilan rumah ya, KPR gitu-gitu. Karena aku juga perempuan juga kayaknya buat beli rumah juga kayaknya nggak ada niatan beli rumah juga ya. Jadi aku tidak ada kewajiban untuk membayar KPR, juga belum punya mobil, jadi belum punya cicilan dan lain-lain, dan alhamdulillahnya jadi langsung bisa ke post ke tingkat kedua mungkin ya, ke investasi. Jadi pastiin income kalian itu kalian harus dibayarin ke sesuatu yang bersifat wajib dulu, yang bersifat apa ya namanya, kayak berhubungan sama orang lain, dan itu wajib dibayar gitu loh, kayak hutang, terus KPR, cicilan dan lain sebagainya. Baru nanti ke budgeting ke keuangan monthly kalian yang kalian butuhin sebulanan, kebutuhan bulanan kalian, susu anak, PLN ya enggak, kayak gitu-gitu. PLN yang satu tadi ya, kayak gitu-gitu sih. Terus baru deh diinvestasiin, jangan langsung loncat ke investasi gitu, Bo. Kalian masih punya utang ke teman dan investasi terus kalian posting gitu. Terus pas ditanya utang kemarin gimana, masih di Porto, kan aneh ya. Jadinya saya kalau bisa lunasi utang dulu ya guys. Oke. Menarik juga sih, benar-benar. Kita kayak lunasin kewajiban kita dulu gitu kan. Dan kadang orang itu juga sekarang tuh kalau mau investasi itu takutnya itu misalkan kayak dia ya tadi ya, takut nggak punya income-nya biasanya, atau yang kedua tuh dia takut rugi, atau yang ketiga biasanya takut investasi bodong. Nah, aku pengen nanya nih ke kamu, kalau misalkan kita itu sebagai manusia gitu pacaran bertahun-tahun dan kita tuh ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu termasuk investasi bodong nggak? Itu kayaknya curhat pribadi ya, Bo. Apa ya? Karena aku sad girl juga sih, kayaknya relate nih. tapi gini lah, investasi bodong itu menurut kamu yang kayak gimana? Biar orang itu biar nggak pusing gitu ngebedainnya yang real sama yang bodong. Simpelnya apakah itu dilindungi OJK atau enggak, atau Bapeti atau enggak ya? Kalau apa namanya? Kalau kayak aku nggak bisa nyebutin PT-nya sih, perusahaan berjangka kayak gitu. Cryptocurrency dan lain-lain, yang komoditi aset kayak gitu. Pokoknya kalau nggak dilindungi tuh warning point aja kalau itu sesuatu hal yang money laundering, bersifat money games lah, dan itu dihindari ya teman-teman buat hal-hal yang seperti itu. Takutnya dia akan bukan malah ngasih return, pokoknya something that too good to be true, itu malah sesuatu hal yang harus dinaif, harus didinai gitu loh. Karena aku dulu pernah masuk ke salah satu PT berjangka baru Februari kemarin. Aku gedungnya tinggi sekali, bagus sekali Bu gitu. Udah dapat income 10 jutaan per bulan, terus something happen ya, tiba-tiba PT-nya dibekukan. Kamu tahu sih kayaknya, PT-nya tiba-tiba dibekukan. Terus karena satu dan lain hal aku mengundurkan diri intinya, karena aku nggak mau
merugikan pihak orang. Ternyata permainannya seperti itu gitu, kayak gitu. Intinya dilosin untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Itu sih yang aku takutkan, karena ada beberapa yang seperti itu. Makanya harus dilihat dulu apakah dia under OJK atau Bapepti atau enggak. Kalau enggak, warning, investasi bodong, kayak gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan ada gak sih lah kasus sampai saat ini aku nggak tahu ya, yang memang dia itu di bawah BPPT atau OJK tapi dia itu bodong, ilegal ujungnya, ada gak? Aku pengen ngomong tapi takut karena itu Gak usah sebutin namanya, tapi ada nggak? ada. Cukup ya. takut bener takut. Kita semakin bingung ya, kayak ngebedainnya gimana. Cuman tadi menurut aku itu yang common aja lah istilahnya ya. Let's say ya gitu aja. Common banget brand ambassadornya Deddy Corbuzier gitu. Itu sangat kemungkinan kecil ya, kalau kita lihat profiler brand ambassador ya, itu sangat kemungkinan kecil itu akan tertipu gitu. Masa gitu kan seorang Deddy Corbuzier, Raditya Dika yang menjadi brand ambassadornya tertipu dengan investasi itu gitu kan. Itu kemungkinan kecil kalau menurut aku gitu ya. Jadi kayak yang udah pasti-pasti aja. Atau misalkan kalau mau nyari sekuritas lain juga ya gak apa-apa. Cuman kayak yang pasti-pasti aja kita udah tahu profilernya gimana. Jadi kalau mau nyari-nyari yang lain benar sih kayak to good to be true itu bakalan harus yang dipertanyakan justru gitu kan. Nah, tapi lah ini kalau ngomongin investasi gitu kan, dari tadi itu kan kita takutnya gini ya, si Fauzi misalkan ngobrol sama si Lala itu cuma ngomong teori doang, misalkan yang namanya orang itu kan nggak suka teori nih, orang itu sukanya prakteknya gitu, ngeaplikasinya gimana gitu. Nah ini biar orang-orang itu kayak trust dengan apa yang kamu sebutin atau misalkan jelasin tadi gitu. Kalau kamu boleh spill, aku itu kan udah pernah lihat di story kamu itu, you have turning to 100 juta pertama kamu gitu kan. Turn on to 100 juta pertama kamu. Itu di usia berapa dan turning point-nya tuh kenapa? Oke, jadi aku bilang 100 juta pertama dulu ya, tapi karena satu platform yang bodong, jadi udah berkurang gitu, tidak seperti itu dan lagi growth lagi untuk seperti itu. Kayak gitu. Turning point-nya tuh kamu kayak bisa mencapai itu tuh atas dasar investasi ini misalkan, atau misalkan atas dasar income kamu lewat tadi side job dan sebagainya, atau dari mana? Oke, jadi aku mau ceritain gimana cara dapetin itu ya, segitu gedenya. Jadi ceritanya dulu ada namanya shitcoin. Shitcoin. Iya. Itu bener-bener naik 3.000%, 4.000%, sampai 11.000%. Jadi modal 100.000 itu bisa jadi 20 juta, 24 juta gitu. Itu sih yang bikin kayaknya salah satu turning terbesar aku di cryptocurrency sih Kak. Jadinya itu kan tabungan aku paling dulu berapa, 80-an terus karena itu jadinya udah genep gitu. Terus itu di equity, tapi kalau yang di active income ini kan aku baru dulu semester 1 2 3 kan aku fokus belajar trading ya, jadinya ya udah income aku sebesar 300.000 400.000 gitu untuk makan minum gitu, ya udah cukupan lah ya buat hidup di Bogor. Tapi kalau yang sekarang mulai dari bulan Februari yang masuk broker itu yang aku keluar itu aku udah mulai lagi sih menuju ke sana, dan karena something yang harus di-expand lebih besar, kemarin beli tanah di salah satu kabupaten lah ya, jadi dari yang tabungan aku besar ya dikit lagi gitu. That's cool. Beli tanah buat apa tuh? Lihat nanti deh di Instastory aku ya. Orang gini guys ya, perbedaan orang yang kaya gabut tuh gitu, beli tanah ya udah buat nanti aja gitu. beda level. Kalau kayak aku beli gorengan nanti dimakannya siang gitu. Bohong Kak, jangan dipercaya ya Kak Zamzami ini. Anyway gitu. Sekarang itu kan kamu udah puterin
uang kamu itu ke berbagai hal lah ya, investasi, trading, tadi juga membuka bisnis yang kerja sama itu gitu. Ada gak sih kamu pengen muterin lagi kayak kemana lagi yang belum kamu kesampaian sampai sekarang? Iya, itu sih tujuan aku beli tanah. Terjawab sudah ya? Iya, jadi tanah kan gak murah ya, Bo ya. Aku butuh nabung selama 2 tahun dan itu nggak besar, nggak kecil jumlahnya. Jadi aku ya doain aja lah guys ya, mau nyebur, karena dulu kan aku sering juga belajar tentang ilmu properti sama mentor aku lah. Kalau kalian tahu Anthony Sudarsono itu mentor aku di dunia kos-kosan properti gitu. Jadi aku sih pengennya sih bikin bangun sesuatu hal yang produktif di tanah itu gitu Kak. Oke. Ini menarik sih. Berarti kamu tuh sekarang tuh usianya 20 tahun ya? Is it? Ya 20 tahun kan? 20. Dan udah bisa beli tanah guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian 20 tahun beli boba masih mikir, nah kalian harus kerja keras lagi guys. Ini tantangan juga buat kita semuanya. Tapi benar. Thank you banget ya buat sharing-sharingnya kamu. Sekarang ini bener-bener banyak banget yang bisa kita dapetin gitu. Tapi kalau boleh kasih satu pesan sebelum kita tutup video ini, kamu boleh gak kasih pesan ke anak muda yang pengen banget dia tuh bermulai untuk investasi? Ya, jadi apa ya? Ini juga buat pesan buat Kak Zamzami. Selagi muda, janganlah bucin dulu ya teman-teman. Hiduplah di realita, karena konsep bucin itu ketika kamu punya pacar, kamu punya gitu. Kamu bisa bucin terhadap pasangan. Ini gimana? Kita bisa bucin kalau gak punya pasangan? How can? Gak bisa lah, gak bisa. Gitu ya. Enggak, dia udah punya sebenarnya guys, cuman dia malu untuk mengekspos. Lah please jangan gitu, nanti aku jomblo sama hidup lah. Nanti orang-orang aku deketin lah, ya ini ibu ini udah punya pacar. Oke, dibuka lowongan, oke? Itu baru. Ya jadi buat anak muda ya udahlah ya, udah kita cintanya stop dulu, kita hidup di realita dulu ya, kita kerja keras, mumpung otot dan tenaga kita masih besar. Kita karena kalau udah tua tuh guys, kita gak bakal punya tenaga yang sebesar kita, karena di usia kita tuh golden age gitu loh, kita dimana kita performnya lagi maksimalnya. Jadi menurut aku kalau buat rebahan, tiktokan, instagraman isn't something that foolish gitu loh. Ini adalah sesuatu yang menurut aku tidak bermanfaat gitu. Maksudnya bukan tidak bermanfaat sih, kayak maksudnya buang-buang waktu, dan itu bisa kalian pakai untuk something that produktif yang bisa menunjang masa depan kalian. Jadi mumpung kalian muda, punya otot yang masih kuat, punya badannya masih sehat, punya sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut, please dikembangin dulu yuk. Kita masih muda, kita masih punya kesempatan banyak buat gagal di depan. Jadinya tolong, aku mohon banget buat terus berjuang. Baru deh nanti bucinnya pas sama-sama tajir ya, nggak enak kan? Bucin di Dubai, bucin di Jepang, bucin di Korea nggak Kak? Boleh, aku setuju kok. Daripada bucin di pinggir jalan kan, kita santai dulu ya. Iya gitu maksudku. Tunda kesenangan lah. Bener, teman-teman yang misalkan mau apapun itu terserah teman-teman. Cuman kayak kita itu berpesan selagi tadi di golden age ini, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin gitu. Kalau misalkan tadi Lala kasih pesan, oke, kalian jangan cuma scroll Instagram deh atau scroll doang, it's wasting time gitu. Nah, kenapa kalian yang enggak make it gitu? Ngerti gak sih? Misalkan kayak daripada kalian nge-scroll konten orang, kenapa gak why make the content gitu? Dari konten itu kan lo bisa bermanfaat buat orang, atau maybe one day ketika lo udah get the famous, kamu bisa dapat pendapatan di sana, jadi seleb top, selebgram gitu kan. Itu it's something yang possible di dunia ini gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa lakukan sekarang. Dan thank you banget ya Lala buat waktunya. Ini seru banget ngobrol sama kamu. Dan buat teman-teman juga kalau misalkan mau tanya-tanya sama Lala, aku langsung taruh Instagramnya di sini. Dan tapi gak usah modus-modus ya lah ya, karena Lala itu tadi udah bilang guys, nggak fokus ke bucin-bucin ya. Tapi kalau berdiskusi sama Lala tentang how to make money, how to invest, dia bakal dengan senang hati karena dia orangnya ramah banget guys. Oke, thank you banget ya Lala. Ditunggu guys DM-nya. Oke, thank you banget Lala atas waktunya. See
See you next. Oke. Goodbye.